Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Widianingsih. Saya dari kelas SKIH akan sedikit menerangkan mengenai biografi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah lahir di kota Sarah 43 tahun sebelum masa hijrah. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah yang merupakan budak pada saat itu. Beliau dibesarkan di kota Mekah dan kemudian ketika ayahnya wafat, beliau diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf yang merupakan kaum kafir Quraisy. Saat pertama kalinya Rasulullah mengucapkan kalimat tauhid, Bilal bin Rabah merupakan beberapa dari sahabatnya yang pertama kali masuk Islam. Namun beliau masih menjadi budak kaum Quraisy dan sering sekali disiksa dengan kejam, seperti dengan menggunakan baju besi yang kemudian dijemur di bawah teriknya matahari dan dicambuk. Namun menurut beliau, kekerasan tersebut sangat ringan dibandingkan cintanya kepada Allah dan agamanya. Setelah lama menjadi budak kaum Quraisy, Abu Bakar As-Siddiq ingin membeli beliau dari Umayyah bin Khalaf dengan harga yang sangat tinggi. Ketika sudah dibeli, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya beliau sudah membeli Bilal bin Rabah. Namun Rasulullah sangat kecewa dan mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq akan menjadi musuhnya. Namun Abu Bakar As-Siddiq tidak patah semangat dan menjelaskan bahwasanya beliau membeli Bilal bin Rabah itu bukan untuk memperbudak, namun untuk memerdekakannya. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya mengikuti perang Badar termasuk Bilal bin Rabah. Setelah kota Mekah aman, maka beliau hijrah ke kota Madinah. Sebelum hijrah, Rasulullah dan para sahabatnya masuk ke dalam Ka'bah. Rasulullah dan 3 sahabatnya masuk ke dalam Ka'bah, dan saat azan zuhur tiba, Bilal bin Rabah diperintahkan untuk mengumandangkan azan dengan suara lantang dan sangat bagus, sehingga masyarakat Islam pada saat itu terkagum dan terharu. Yang kemudian pada saat itu pula beliau diangkat menjadi muazin, yang ketika azan dikumandangkan, setelah azan dikumandangkan, beliau mendatangi rumah Rasulullah, dan ketika Rasulullah sudah sampai masjid, beliau langsung mengumandangkan iqamah. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya termasuk Bilal bin Rabah hijrah ke kota Madinah, dan Bilal bin Rabah masih menjadi muazin pada saat itu. Namun ketika Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah mengumandangkan azan hanya sampai pertengahan karena beliau sangat terharu, sehingga masyarakat Islam yang lainnya pun ikut terharu dan menangis. Setelah Rasulullah wafat, beliau ingin mengundurkan diri menjadi muazin, yang kemudian beliau mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan menyatakan bahwasanya beliau ingin hijrah dari kota Madinah dan berhenti menjadi muazin. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq masih sangat kecewa. Namun Bilal bin Rabah mengatakan, ketika engkau membeliku untuk berbudakku, maka laranglah aku. Namun ketika engkau membeliku karena ingin memerdekakanku, maka izinkanlah aku untuk hijrah dari kota Madinah. Dengan sangat terpaksa, Abu Bakar As-Siddiq kemudian memperbolehkan Bilal bin Rabah untuk hijrah dari kota Madinah ke kota yang dekat dengan Damaskus. Ketika sudah lama tinggal di Damaskus, Bilal bin Rabah juga wafat di Damaskus dan didampingi dengan istrinya. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.